Kak. Pagi kan? Selamat pagi, Kak Mate. Selamat pagi. Mate. Selamat pagi, Ayo Kak Rasel yuk. Oke, Kak. Suara gue kedengeran kan ya? Kedengeran. Dengeran Kakak. Kedengaran, Kak. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi juga kakak-kakak yang lain. Kita akan segera mulai aja ibadah kita. Boleh, Kak? Iya, sebentar Kak. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ini ada beberapa panduan yang harus adik-adik ikutin ya. Yang pertama itu ada format penulisan nama. Jadi contoh namanya itu Mignea underscore Batika underscore 8. Itu jadi nama kita dulu, terus nama kelas, baru sektor kita sektor berapa. Nah, yang kedua harus berpakaian rapih dan sopan. Adik-adik semua nggak ada yang pakai piyama kan? Pasti udah pada rapi semua deh pakai. Habis itu yang ketiga, disiapin juga nih, ada Alkitab, hidung ceria, dan juga celengan persembahan dan uang persembahan. Jadi nanti pas persembahan, adik-adik gak bingung harus nyari-nyari lagi. Lalu yang keempat, pastikan gadget dan koneksi internet berfungsi dengan baik. Kuotanya pasti masih ada dong. Lalu yang kelima, 6, 7, apa sih Kak Mate? Kak Mate. Masih di mute Kak Mate. Kak Mate masih ke mute. Oke, sudah jelas, sudah keluar ya suaranya ya. Sudah Kakak. Adik-adik selama ibadah sikapnya juga harus yang baik karena kita mau beribadah memuji nama Tuhan. Duduk dengan baik, nggak lari-lari ya, nggak lompat-lompat gitu. Terus untuk adik-adik yang mungkin masih belum bisa membaca, bisa didampingi oleh papa mama untuk bisa dibacakan ayat Alkitabnya. Dan selama ibadah mikrofonnya di mute ya supaya enggak terjadi saling tumpang tindih suaranya gitu. Yang pasti saat nanti misalnya ada kakak layan lagi cerita jangan dicoret-coret layarnya supaya tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Oke? Oke, Kak. Oke, Kakak. Oke, Kak. Selanjutnya. Yang janji. Nah, selanjutnya kita akan memasuki saat teduh nih adik-adik. Ya, semuanya, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Oke, saat teduh selesai. Selanjutnya, Kak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pujian. Tapi sebelumnya adik-adik kakak minta untuk berdiri dulu. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes. Nah, kita akan menyanyikan sama. Nah, ini lagu kesukaan saya. Jangan serta Yesus. Masih ingat ya geraknya ya? Oh, William mejanya Sama gerak dulu kayak gini. Ya, Kak Mate, Kak Kezia, Kak Rasel, Kak Naomi. Yes. Mainkan. Tangan kiri mempunyai jari, Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, tepuk tangan puji nama Tuhan. kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki
Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. jalan serta Yesus, jalan jalan sertanya sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yeay. Yeay. Nah, kita masih akan nyanyi lagi dari Kidung Sedia nomor 244, Hatiku Senang. Adik-adik tahu kan lagunya? Tahu dong. Ya, adik-adik tahu semua ya. Ya, mainkan. hatiku senang, Yesus penebusku, hatiku senang. Yesus penebusku, hatiku senang, Yesus sahabatku, hatiku senang. Dia juga rajaku, hatiku senang. Dia juga rajaku. Nah, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Kezia. Oke, Kak Rasa, adik-adik kita mau berdoa. Gimana sikap doanya? Dilipat tangannya, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan ke bawah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah berkumpul untuk IMPA hari ini. Tuhan berkati supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, mengikuti IMPA dengan baik, bernyanyi dengan sukacita dan ceria, dan juga mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan atas semua kasih berkat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kita masih ada pujian ya, adik-adik. Adik-adik tetap dalam keadaan berdiri ya. Yes. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes. Yes. Nah, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 250. Ku perlukan juru selamat. Enggak usah. ku Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, akan takut dan enggak bila Tuhan membimbingku di malam tenggelam. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan tempuh, maka jiwaku tenang, akan takut dan berkah bila Tuhan membimbingku di malam tenggelam. Nah, selanjutnya kita akan pembacaan Mazmurnya adik-adik. Ayo disiapin dulu Alkitabnya. Udah pada siap belum? Siap, Kak. Oke. Semuanya kita buka dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yang udah ketemu bilang amin. 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 Amin.
Ini. Enggak. Udah ya, udah pada ketemu semua ya. Nah, kita akan membaca ayat yang tercetak keluar akan dibacakan sama Kak Rasel, dan ayat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh adik-adik. Nah, akan ada kakak lain yang membantu adik-adik biar temponya sama. Itu Kak Elin, bisa minta bantuannya Kak Elin untuk baca ayat yang tercetak ke dalam. Oke, Kakak. Oke. Judul perikopnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan takut kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Umur dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan Mazmur kita adik-adik. Lalu apa lagi nih Kakak Rasel? Selanjutnya ini akan ada kesaksian pujian nih Kak. Nah, ini tadi sudah ada nih Jocelyn yang mau memuji Siapa Tuhan. tadi ada yang mau kasih kesaksian pujian Kakak Rasel? Ya Kak, Yes, betul. Tadi siapa Kak Elin? Jocelyn. Jocelyn dari sektor 14. Yeay. Silakan, Jocelyn. Silakan Jocelyn. Lagu berjudul ini Haleluya Kak. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada lagi nggak nih adik-adik yang mau kesaksian pujian Kak Rasel? Coba ditanyain. Jadi mau, ada Kak. yang nyanyi lagi nggak? Atau cerita deh. Jadi mau. Siapa, Oh, Kak? Angie mau, Kakak Oh, Mate, Angie, Kakak oke. Rasel, Kakak. Silakan Angie. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Keren ya Kakak. Wah, Ya. keren. Wah, mantap nih. Nah, berarti gimana Kak Rasel untuk kakak adik-adik yang lainnya yang mau kesaksian pujian nih, Kakak Rasel? Mau, Kak. Siapa lagi? Masih ada yang mau sih, Kak. Kak Siapa, William siapa? mau tanya. Rasquel sama Ila sama Mas Shalom ya? Kak William mau tanya. Oh iya. Ya, tanya apa? Kenapa di dalam kitab Mazmur itu selalu tercatat Mazmur Daud? Apa yang catat kitab Mazmur itu Daud yang catat? Betul. Ya. Kenapa ada tulisan Mazmur Daud? Karena salah satu penulis dari kitab Mazmur yaitu adalah Raja Daud. Betul, William. Good. Iya. Oke. Tadi siapa yang memuji Tuhan lagi? Shalom ya? Ya.
Raspel juga, Kak. Oh, Katanya, Kak. oke, boleh Oh, silakan. siapa dulu nih, Kak? Salam dulu. Oke, salam dulu boleh. Silakan, Shalom. Ada Shalom. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Keren. Mau nyanyi. Oke, Raspel silakan. Mau nyanyi. Oke, Raspel ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan yang mau nyanyi. Yes. Oh, ada Terakhir kenapa ngebut ya nyanyinya ya? ada juga yang mau nyanyi ini. Iya, untuk adik-adik yang lainnya yang mau kesaksian pujian bisa direkam ya kakak-kakak ya. Yes, Direkam betul. nanti rekamnya minta tolong mama atau papa, terus kasih ke kakak layannya, kirim ke kakak layannya. Nanti minggu depannya kita tampilin ya kakak-kakak ya. Betul. Jadi bergantian jadi ya. nggak bisa Semuanya adik-adik layan boleh memuji Tuhan. Kayak ini nih, dia mau nyanyi juga nih. Iya, nanti direkam aja ya. Kak, Iya. William, HP-nya kalau lewat Zoom itu matiin background-nya masih kedengaran suara kakak. Iya, ya udah nanti minta disetting sama mama ya atau sama papa. Ada nggak mama papanya? Ada. Ada ya, nanti disetting ya. Nggak tahu Zoom-nya kenapa. Oh iya, Kak Alin juga belum tahu nih gimana handphonenya William. Jadi nanti minta tolong mama atau papa nanti disetting ya. Diatur lagi ya Zoom-nya ya. Oke? Kak. Oke, kita lanjut. Selanjutnya nih Kakak Rasel ada apa? Oh ya, terima kasih dulu ya kakak-kakak ya untuk Terima Terima kasih. kasih untuk Jocelyn. ya. Ditunggu yang lain videonya. Angie. Nah, selanjutnya ada ayat hafalan ya adik-adik. Kitabnya masih ada kan? Nih, Masih, Kak? Ada, Kak. mari semuanya kita buka dari Amsal 11 ayatnya yang ke-14. Amsal 11 ayat yang ke-14. Amsal. Nah, Amsal. Mazmur. Ayo kita baca sama-sama dulu deh satu kali. Habis itu kira-kira juga ya adik-adik yang bisa langsung hafal. Amsal 11 Kita baca ya sama-sama ya. ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Good, Angie. Kira-kira ada nggak ya Kak yang bisa langsung hafal adik-adiknya? Kayaknya sih. Iya, coba Kakak Naomi share screen-nya kita tutup dulu yuk. Kita tutup dulu. Nah, nih Kakak Alin tapi udah ketik di chatnya adik-adik. Nah, siapa yang mau langsung menghafal? Silahkan ya kakak-kakak ya. Yeay. Ditunggu. Videokan, dikirim. Coba siapa yang sudah menghafal langsung raise hand atau langsung saya Kak. Angie mau, Kak. Siap, silakan Angie. Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan,
jatuhlah bangsa. Jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Hebat. Ada lagi nggak adik-adik yang lain? Ayo, Enji aja bisa loh. Siapa yang sudah langsung hafal? Ada lagi? Oh iya Kak Mate, di sini ada yang namanya Felicia. Nah nih Felicia ya. Nah Felicia itu tadi Kakak Elin lihat umurnya 3,5 tahun. Wah berarti dia masih ATK ya Kakak ya? Iya, Kak. Betul, betul. Iya, Felicia. Ini kelasnya kelas AK. Felicia bisa masuk di kelas ATK ya kakak ya. Kakak-kakak ya. Betul, betul. Ini Felicia sektor 3 ya? Iya betul. William nggak sabar pengen masuk sekolah minggu. Iya, oke. Kita Tunggu juga tunggu Senang banget masuk Ya. sekolah minggu. Iya, Felicia. Oh, kalau misalnya Felicia belum respon ya udah nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau ayat hafalan langsung? Sudah siap dia hafal? Sudah ada yang hafal? Sedikit lagi kita udah mau pulang ya. Ada lagi? Nathan udah hafal belum? Cleon langsung hafal nggak? Tuh, yang udah hafal bisa langsung di-unmute aja. Ya udah, tidak apa. Boas, gimana Boas? Nih ya, setting nih Amsal 11 ayat 14. 14. Ayo, Maira, Kana. Ocep deh, Ocep, coba Ocep. Belum bisa Kak Joseph. Oke, yang Emma, sudah. Emma udah hafal belum Emma? Aku belum bisa Kak. Oh, belum. Nggak apa-apa ya kakak Rasa, kakak Mate, kakak Oke. Kes. Buat Nanti adik-adik. direkam ya, Emma ya. Ya. Adik-adik yang lain semua ya. Dikirim ke kakak layannya. Ya. Buat- Kak William mau baca ayat Iya betul. hafalannya. Kakak. Kak William mau baca ayat hafalannya. Ayo, boleh. Tapi dihafal, kan ayat hafalan. Ya William suka Ya. yang hafal-hafal. Iya, ya udah coba. Jika tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tetapi jika kalau penasehat banyak keselamatan ada. Ya, nanti dihafal ya. Dihafalkan. Jadi nanti pas saat di videokan sama mamanya udah nggak pegang lagi Iya. kitabnya langsung depan kamera. Iya. Amsal 11 ayat 14. Oh, Iya. Jadi selesai IMPA ini langsung menghafal ya Kak ya. betul. Langsung dihafalin. Jadi nggak nunggu lagi. Nanti mentang-mentang udah kita kasih waktu sampai Kamis. Terus ya udah Enggak sampai deh. aja masih Kamis ini gitu. 5 menit lagi kita selesai enggak ya? 5 menit lagi kita mau firman Tuhan. Oke? Nah, tadi yang sudah ayat Oke, hafalan, tadi Enji sudah ayat hafalan. Nah, Enji bisa kirim videonya juga ya. Jadi setiap minggu nanti kita upload di YouTube. Adik-adik bisa lihat ayat hafalan adik-adik di YouTube ya. Oke Kak. Oke, Kakak Elin, Kakak Mate, Kakak Rasa, sama Kakak Zia. Tunggu ya ayat hafalannya ya. Ditunggu paling lama Yes. di Kamis, tanggal 28 Oktober. Oke, lanjut Kakak Rasel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pujian lagi nih adik-adik. Nah, tapi sebelumnya adik-adik berdiri dulu dong. Ya, semuanya. Anak-anak Allah. Yesus. Kristus. Yes. Yes.
Firman-Mu pelita. Ini dari KC 1. Firman-Mu pelita. Ya, kita sudah mau Lagi nih adik-adik. kakiku. Dan sebagai suluh Firman-Mu Pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah, adik-adik dipersilahkan dulu. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk adik-adik sektor 1-6 akan dipimpin oleh Kak Elin. Adik-adik sektor 7-12 oleh Kak Kezia. Dan adik-adik sektor 13-16 oleh Kak Mateo. Kita akan masuk ke dalam breakout room ya adik-adik. Kak Kesha jadi sektor 12. Iya, kakak di sektor 7-12. Nah, Adik-adik ini tunggu aku ya. break roomnya. Aku di sektor 3 belum ada join room. Iya, sebentar. Sebentar. Ya, adik-adik. Jadi sektor 12 sama siapa ya? Sama Kak Kesia 112. Oh. Kalau sektor 13 sama Kak Mate. Yes. Iya, sektor 3 sama Kak Naomi. Sektor 3 sama Kak Elin. Sektor 13 sampai sektor 16 berarti itu bersama Kakak Mate. Jadi aku sektor 15. Oke, baiklah. Kok belum keluar ya break room? Mari Kak Mati, room dulu. Oke, thank you. Kak Mati mana nih? Udah Kak? Kak Ratna, mau masuk di room berapa Kak? Room berapa aja? Oke lah. Room 1. Tunggu ya adik-adik ya. Ada galimnya aku. Kakak Kesia juga nggak apa-apa. Oh iya Kak Ratna. Sektor 6. Clarissa 17. Oke, udah semua belum ya ini ya? Masih ada Clarissa sektor 13. Oh, udah. Loh, Moses masuk sini. Adik-adik silakan masuk breakout room-nya yang udah dimasukin ya. Masih ada Moses Kak? Iya, Moses silakan. Moses sektor 1. Moses sektor 1 udah dimasukin breakout room Moses. Derby sektor 9. Silakan. Bentar ya, kakak cek lagi. Kak, kita sektor 12 di room ini. Iya, betul. Sama Kak Kesya ya. Oke. 12. Aku di ke kamar. Oke, Kak. udah nih. Kak, Ya. boleh kasih link aku ke kamar. Soalnya aku sektor 13. Mark, udah dimasukin Mark. Coba dicek. Soalnya tadi sebelumnya aku lihat ada tulisan Kak Naomi. Itu ada Kamate juga di situ, Mark. Ya? Oh. Dia sama Kak Naomi, sama-sama. Oke? Boleh kasih lagi Kak linknya?
Coba kamu klik ada pilihan breakout room di bawah. Coba lihat di bawah ada kotak 4, tulisannya breakout rooms. Bisa diklik. Bisa mark? Udah, oke deh, udah ya. Oke adik-adik. Kita yang di sini. Oke, adik-adik udah siap? Siap. Siap. Oke, kakak mau share screen dulu ya. Iya. Iya. Oke, adik-adik udah siap semua? Kita mau mulai firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, adik-adik berdoa. Matthew, Gaby, Emma, kita berdoa yuk. Darby. Gimana sih berdoa? Lipat tangannya. Tutup mata. Kita tundukkan kepalanya ke bawah. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Kami menjadi anak Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran akan Engkau dan orang tua kami. Jaga dan sertai kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. 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 Oh, ya. Darby, udah siap, Darby? Oke, sekarang sebelum kakak mulai cerita minggu ini, nih kakak mau tanya, firman Tuhan minggu lalu, ada yang ikut nggak IMPA minggu lalu? Siapa yang ikut? Siapa lagi yang ikut? Matthew ikut? Ikut, Kak. Darby ikut? Tidak, Kak. Enggak, oh nggak apa-apa. Emma ikut? Ikut, Kak. Ikut. Nah, coba yang ikut tentang apa sih minggu lalu? Siapa yang masih ingat tentang siapa yang diceritain? Tentang Yusuf. Betul. Wah, Bapak Yakub. betul, Gaby. Tentang Yusuf, ya. Yusuf ngapain sih adik-adik? Adik-adik ingat nggak? Ceritanya tentang Yusufnya ngapain? Kakak-kakaknya jual Yusuf. Iya, betul. Kakak-kakaknya jahat sama Yusuf, tapi Yusufnya jahat juga. Mengasihi kakaknya. Iya, dia tetap mengasihi walaupun kakaknya jahat, dia tetap baik ke kakaknya ya. Dia tetap mengasihi, dia tetap melakukan dan mengatakan yang benar. Dia nggak bohong, begitu ya. Oke, halo Edgar. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Oke, yuk. Rahim, Kak. Iya, nggak apa-apa. Oke, Edgar. Udah siap Alkitabnya, Edgar? Udah. Oke, kita mau bahas firman Tuhan minggu ini. Tanggal berapa sih hari ini? 24. Iya, Oktober 2021. Nah, firman Tuhan minggu ini tentang pemimpin sejati. Gimana ya ceritanya? Sejati. Siapa itu ya? Kita baca dulu. Dari mana, Kak? Oh, Keluaran ya, Kak? Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Yuk adik-adik dibuka yuk Alkitabnya yuk. Darby bisa buka Alkitab, Darby? Enggak, dibantu Mama. Coba Edgar dibuka yuk Alkitabnya Matthew. Dibantu Mama buka Alkitab Matthew. Keluaran 15. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Adik-adik kalau udah dapat bilang amin. Kita mau baca bareng-bareng. Udah dapat? Udah, Kak. Oh, Kak Ratna udah dapat nih. Aku belum dapat, Kak. Oke, udah nggak apa-apa kakak tunggu. Ayo pelan-pelan dicari. Depan ya, jangan lama. Udah dapat, Kak. Siapa tuh yang udah dapat? Matthew. Wow, ya Matthew udah dapat. Oke, teman-temannya ya Matthew ya. Kita mau baca bareng-bareng secara bergantian. Kakak, tadi ya. Darby, bisa? Oke. Edgar gimana? Sudah bisa? Aku udah dapat, Kak. Oke,
halo Jonathan. Selamat hari Minggu, Jonathan. Jika kita dapat menerapkan Dapat. Emma udah dapat belum? udah Kak. Oke, udah dapat juga. Edgar udah dapat. Udah Kak. Jonathan, yuk kita buka Alkitabnya Jonathan, dibantu Mama. Tidak saling melayani. 15 sampai Edwin sudah dapat Kak. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kakak baca yang 22, adik-adik 27, lalu secara bergantian seperti itu. Nanti kakak lagi, adik-adik lagi, kakak lagi, begitu ya. Seperti semua. Kakaknya udah cepat. Aku yang Bareng-bareng dari nama kitab, ayat dan judul perikopnya. 1, 2, 3. Keluaran. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. 27. Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka dan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya menemui orang tempat Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kita baca bareng-bareng yuk adik-adik ayat terakhir. 1, 2, 3. Sesudah itu, Sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah firman Tuhan. Oke, kita buka kitabnya ya. Nanti kita bisa baca lagi. Sekarang kakak mau mulai cerita kita. Udah siap semua dengar? Dengar, Kak. Matthew siap? Siap. Siap. Edgar, Jonathan siap? Semuanya. Darby siap terus. Kakak mau cerita. Oke, kita mulai ya. Nih kakak punya gambar. Coba dilihat semua. Wah, ini kakak punya gambar peta. Wah, petanya apa ya? Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini yang tadi kita udah baca bareng-bareng tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Mereka di Mesir berapa tahun sih adik-adik? Ada yang tahu? Nah, kakak kasih tahu ya. Adik-adik ikutin bareng-bareng. Mereka di Mesir selama 430 tahun. Wih, lama banget. 430 tahun adik-adik di Mesir. Mereka menjadi budak. Terus mereka mau keluar dari Mesir ya. Nah, ini perjalanannya nih, garis yang warna hijau, perjalanan mereka keluar dari Mesir adik-adik. Yang jauh di sana itu, yang jauh di sana ini, yang pertama nih, Red Sea. Ini bahasa Inggris ya adik-adik, kakak akan bantu translate. Nah, Red Sea itu Laut Teberau yang tadi kita udah baca. Ya, adik-adik. Jadi kita akan membahas perjalanan bangsa Israel dari Laut Teberau, dari sini ke padang gurun Shur nih.
Wilderness of Shur. Nih yang besar ini nih adik-adik, yang warna coklat keabu-abuan ini padang gurun semuanya adik-adik, kering. Wah. Terus gimana sih perjalanan mereka? Coba kita lihat ya. Nah, oh iya adik-adik, sebelum kita bahas perjalanannya, adik-adik masih ingat nggak di Laut Merah atau Laut Teberau ada kejadian, ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Apa ya kira-kira? Adik-adik ada yang ingat cerita firman Tuhan tentang Laut Teberau? Ada yang ingat Laut Teberaunya? Ada apa kejadiannya di Laut Teberau? Nih, coba adik-adik lihat gambarnya. Nah, apa nih kejadiannya adik-adik? Apa ini kejadiannya adik-adik, boleh unmute? Iya, Gaby suaranya hilang-hilang. Lautnya dibelah ya. Tuhan memimpin bangsa Israel, Tuhan membantu Musa hingga lautnya terbelah supaya bangsa Israel bisa kabur dari pasukan tentara Mesir. Itu ya adik-adik kejadiannya di Laut Teberau. Nah, lalu kita lanjut. Nah, jadi dari Laut Teberau nih yang kecil ini adik-adik itu tadinya besar ya. Ini sebetulnya besar nih. Ini dibelah, mereka nyebrang dari laut, terus mereka melakukan perjalanan nih adik-adik 50 km mau ke Mara. Kira-kira jauh nggak adik-adik 50 km? Tuh, kakak zoom ya supaya lebih jelas nih dari Laut Teberau ke Mara. Jauh nggak adik-adik 50 km? Jauh banget. Jauh kan? Terus adik-adik tahu nggak tadi yang kita udah baca? Mereka selama jalan dari Laut Teberau itu ke Mara. Ini bahasa Inggris ya adik-adik, bahasa Indonesianya Mara nggak pakai H, Mara aja nggak pakai H. Ini bahasa Inggris. Nah, mereka selama 50 km itu nggak dapet air, nggak minum adik-adik. Kira-kira kalau jalan jauh banget terus nggak minum, apa yang dia rasa? Apa yang akan kita rasain? Lemes, Kak. Lemes, apalagi? Selain lemes, Tenggorokan sakit. sakit. Apa lagi Edgar? Capek. Capek, Kak. Capek. Terus apa sih kalau nggak ada minum tuh kita rasanya? Haus. Sama sekali udah jalannya jauh di padang gurun itu kan panas adik-adik, kering ya. Pasti kita udah capek tadi ya, lemes, lelah, terus aus, kita kehausan. Nah, pas mereka sampai di Mara, coba kita lihat. Tuh, wah mereka dapat air adik-adik. Langsung semuanya minum tuh. Adik-adik lihatnya semuanya langsung berbaris mau minum. Aduh, aku mau minum, aku aus begitu. Tapi adik-adik, tadi kita baca di Alkitab, airnya apa sih rasanya? Apa rasa airnya? Airnya rasanya Pahit. benar. Airnya rasanya pahit. Coba kita baca tuh di ayat 23. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Nah, namanya Mara karena Mara artinya Dan pahit. dilemparkan kayu dan menjadi manis. Betul. Nah, adik-adik ingat ya, itu Mara artinya pahit. Nah, terus kita lanjut. Nih, tapi sebelum diubah jadi manis nih, bangsa Israel bersungut-sungut dulu adik-adik. Mereka ngomel, mereka bilang, ih Musa, kita minum apa nih? Masa minum air pahit? Udah aus banget, jalannya jauh. Terus pas ada air, masa airnya pahit? Mereka bersungut-sungut. Bagus nggak sih adik-adik bersungut-sungut? Bagus nggak sih? Dilemparkan kayu, airnya menjadi manis. Iya betul, Gaby. Nah, sebelum airnya manis, mereka bersungut-sungut dulu, mereka ngomel-ngomel. Nah, itu nggak bagus ya adik-adik. Jadi kalau ngomel itu nggak bagus adik-adik. Terus, habis mereka bersungut-sungut, apa dulu sebelum diubah menjadi manis airnya tuh? Musa ngapain?
Di ayat 25 coba Emma boleh baca di ayat 25 yang awal aja sampai koma. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Oke, betul tuh. Lihat nih, ini Nabi Musa. Nabi Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Bangsa Israel ngomel, bersungut-sungut. Begitu ya. Dia bingung mau buat apa. Terus, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menunjukkan nih. Lihat nih adik-adik, di airnya ada apa nih? Matthew, ada apa sih ini di airnya Matthew? Apa sih ini Matthew? Batu ya Matthew ya? Apa sih ini? Kayu. Iya, Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu nih. Terus dilempar ke air. Kayunya, terus airnya jadi Kayu. manis. Terus mereka minum lagi deh. Begitu ya. Jadi Musa berdoa dulu ke Tuhan. Tanya dulu ke Tuhan dia mau buat apa. Baru deh Musa tahu harus melemparkan kayu. Ya, yang sudah Tuhan tunjukkan. Nah, terus Tuhan berfirman kepada Musa. Apa firman-Nya? Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Boleh di-unmute. Kita baca bareng-bareng tulisannya. Kebaca semua ya. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di hadapannya dan memasang kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala kesempatannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Aku timpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuh, Tuhan Yesus bilang, kalau kalian sungguh-sungguh dengar suaraku, suara Tuhan ya maksudnya. Ini Allah yang bilang. Allah bilang, kalau kalian betul-betul sungguh-sungguh mendengar suara Allah, mendengar suara Tuhan, dan melakukan, jadi nggak cuma dengar, dilakuin juga apa yang benar. Ya, seperti Yusuf melakukan apa yang benar, memasang telinga kepada perintah-perintahnya, perintah-perintah Tuhan, dia mendengarkan dan mengikuti segala ketetapan Tuhan, maka Tuhan nggak akan menimpakan penyakit manapun, ya. Jadi mereka akan sehat-sehat terus. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Begitu ya adik-adik. Nah, coba kita balik lagi. Tuh, ini firman Tuhan tadi disampaikan Nabi Musa ke bangsa Israel. Supaya bangsa Israel tenang. Supaya bangsa Israel tahu harus berbuat apa tuh. Bangsa Israel yang bersungut-sungut dikasih tahu sama Musa, nggak boleh ya. Harus dengar-dengar firman Tuhan. Nggak boleh bersungut-sungut. Nah, kita balik lagi ke jalan. No, mereka lanjutin lagi perjalanannya adik-adik. Dari Mara tadi ya, mereka jalan kaki lagi nih bareng-bareng ke Elim. Kak, Derby pengen ke toilet. Oke, silakan Darby. Oke nih, mereka jalan 20 km. Jadi nggak sejauh ini ya adik-adik ya, lebih dekat. Mereka jalan ke Elim. Terus di Elim ada apa adik-adik? Apa yang mereka dapat di Elim? Ups. Nih, ada apa tuh? Yang banyak nih, pohon apa? Pohon korma ya. Di Alkitab tadi ayat 27 ada berapa pohon kormanya? Coba adik-adik yang baca. Berapa pohon kormanya adik-adik? Ada 70. Ih, banyak banget aja 70. Iya. Terus ada berapa mata airnya? Ada 12. betul, Emma, ada 12 mata air. Banyak ya, jadi nggak cuma satu kayak tadi di Mara cuma satu mata airnya terus pahit. Nah, tapi kalau di Elim banyak mata airnya ada 12 dan nggak ada yang pahit. Terus pohon kurmanya ada 70, ada banyak. Jadi mereka nggak usah takut kehausan, nggak usah takut kelaparan. Mereka bisa makan korma, ya. Mereka bisa minum dari mata air itu yang banyak, ya kan adik-adik. Jadi mereka nggak usah
Tir. Oke deh. Itu cerita firman Tuhan yang kita baca di Alkitab. Nah, terus kakak punya gambar lagi nih. Ya, kakak punya gambar. Coba adik-adik lihat. Ada yang kenal nggak ini siapa? Aku kenal Kak. Iya, siapa namanya? Pak Jokowi. Pak Jokowi Dodo. Iya, Matthew. Matthew kenal? Pak Jokowi Dodo. Presiden, betul. Moses kenal? Edgar Darby, Jonathan, Pak Presiden, Pak Joko Widodo ya. Nah, Pak Joko Widodo tugasnya apa sih adik-adik tahu nggak? Tugasnya presiden, tugasnya Pak Joko Widodo apa ya? Adik tahu? Mengatur negara. Wah, mengatur negara kata Moses. Apalagi? Menolong orang, betul juga. Apa Matthew, Emma, Darby? Mensejahterakan. Menjaga, iya betul, mensejahterakan. Mensejahterakan siapa sih? Menjaga negara juga. Iya, menjaga negara Indonesia. Menjaga, memimpin, ya. Nah, terus berarti kalau dia menjaga, memimpin, tadi yang adik-adik bilang, melindungi, ya. Terus berarti tugas Pak Jokowi itu seorang pemimpin. Ya, adik-adik seorang pemimpin berarti, Pak. Negara. Iya, memimpin negara Indonesia. Tugasnya Pak Jokowi, ya. Pak Joko Widodo memimpin negara Indonesia. Terus yang ini, tadi siapa namanya yang ini? Musa ya. Iya, Nabi Musa. Ih, pintar adik-adik, Nabi Musa ya yang tadi di gambarnya pas dia berseru-seru kepada Tuhan, Nabi Musa. Terus Nabi Musa tugasnya apa? Apa tugasnya? Memimpin Pinter banget, memimpin bangsa Israel. Betul banget adik-adik. Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, sampai ke tanah perjanjian nantinya. Nah, terus berarti Nabi Musa itu seorang pemimpin juga, sama kayak Pak Joko Widodo pemimpin juga, ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak kira-kira Pak Joko Widodo dan Nabi Musa siapa yang pilih sih jadi pemimpin? Tuhan. Tuhan, Allah yang pilih jadi pemimpin ya. Nah, adik-adik, jadi Allah yang memimpin bangsa Israel tapi melalui Nabi Musa. Begitu ya adik-adik. Tapi Allah yang pimpin kayak tadi Nabi Musa kan berseru-seru kepada Tuhan. Nabi Musa nggak tahu nih mau bikin apa, airnya pahit. Terus Nabi Musa berseru-seru kepada Tuhan. Jadi Tuhan memimpin Nabi Musa, nih kamu jangan bingung, nih ambil kayu ini, lemparkan ke air supaya mereka bisa minum, bangsa Israel bisa minum, begitu ya adik-adik. Tapi tetap Allah yang memimpin Nabi Musa. Nah itu juga Presiden Jokowi juga seperti itu. Allah yang memilih Presiden Joko Widodo untuk memimpin bangsa Indonesia. Jadi adik-adik pemimpin utamanya siapa? Siapa sih pemimpin utamanya? Allah, Tuhan Allah. Betul, Gaby. Yang pemimpin utamanya itu Allah, Tuhan Allah, Allah Bapa pemimpin utamanya, ya. Adik-adik, Allah pemimpin utamanya. Terus di sini adik-adik, siapa yang mau Allah pilih jadi pemimpin? Siapa yang mau jadi pemimpin di sini? Kayak presiden, Jokowi Widodo, kayak Nabi Musa. Wih, semuanya mau ya? Betul, adik-adik. Hebat, semuanya mau jadi pemimpin. Nah, adik-adik, buat jadi pemimpin itu ada kuncinya loh, ada yang harus adik-adik lakukan. Apa ya? Adik-adik mau tahu nggak? Apa sih yang adik-adik bisa lakukan supaya jadi pemimpin? Ada yang mau tahu? Aku mau tahu, Kak. Iya, kita lihat nih. Nah, kakak ada listnya.
Nah, jadi kunci untuk menjadi seorang pemimpin ada yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, yang nggak boleh dilakukan. Yang pertama, nggak boleh menghabiskan waktu dengan bermain gadget, main HP, main laptop, seharian main terus, main game, terus nonton YouTube terus. Keisha, Kenapa, Gaby? Gaby setiap hari waktu Gaby pegang handphone tapi nggak lama-lama. Lama-lama Gaby main sama teman-teman atau adiknya Gaby. Betul. Nah, seperti itu. Nggak boleh lama-lama ya main HP, main laptopnya, main gamenya, nonton YouTube. Nggak boleh lama-lama. Kenapa sih? Kenapa nggak boleh lama-lama? Karena matanya bisa rusak dan bisa nanti mata kita semuanya bisa rusak berang. dan nanti kita tidak bisa melihat lagi. Betul. Wah, pinter-pinter adik-adik nih, Edgar, Gaby. Nanti mata kita rusak, susah melihat yang jauh. Nanti mata kita sakit ya adik-adik. Nah, terus juga selain itu, iya Matthew pakai kacamata. Selain itu kalau kita main terus, kalau kita main gadget terus, kita nggak belajar dong. Terus nanti kalau kita mau makan, masa makan juga sambil main? Nggak boleh ya. Makan aja sambil ngobrol. Nanti nggak ingat waktu, Kak. Ya, nanti lupa waktu, nanti nggak ingat waktu, betul. Terus apa lagi? Nggak boleh nakal dan jahil. Hah? Pemimpin, ada nggak seorang pemimpin yang nakal atau jahil adik-adik? Ada nggak ya? Ada, Kak. Ada. Ada. Presiden Joko Widodo nakal nggak? Enggak. Enggak, Kak. Semua pemimpin. Jadi adik-adik kalau nakal, kalau jahil, adik-adik udah stop ya, nggak boleh lagi supaya adik-adik bisa jadi pemimpin. Udah nggak boleh nakal lagi, nggak boleh jahil lagi ke teman-temannya maupun ke mama papa ya. Ke siapapun nggak boleh nakal atau jahil. Nah, selanjutnya nggak boleh gampang menangis atau marah. Misalnya maksud Kak Keisha itu nggak boleh gampang langsung kalau adik-adik nangis, adik-adik teriak nangisnya. Wah, langsung begitu. Atau adik-adik marahnya banting-banting, pukul-pukul. Nggak boleh ya adik-adik. Tapi kalau misalnya adik-adik lagi sedih, mau nangis, atau adik-adik marah karena ada perbuatan yang nggak baik dari teman atau saudara adik-adik, adik-adik berdoa. Adik-adik diam, adik-adik tenangin diri dulu, adik-adik berdoa minta supaya Tuhan bantu adik-adik nggak marah lagi, supaya Tuhan bantu adik-adik nggak teriak-teriak, begitu ya. Dan tidak boleh melawan orang tua. Iya betul, nggak boleh melawan orang tua. Nanti kakak bahas ya, harus mendengarkan perkataan orang tua ya. Terus yang terakhir nih, nggak boleh apalagi terakhir nggak boleh sombong. Jadi begini misalnya, kalau ada orang pakai baju yang cantik, jangan sombong. Itu perkasihannya Tuhan Allah. Iya betul. Wah, terima kasih Gaby. Iya, kita kalau udah jadi pemimpin atau kita juga punya barang bagus, kita nggak boleh sombong sama teman-temannya ya. Itu karena Tuhan yang sudah berikan ya. Kita kalau bisa malah hibur temennya, jangan sampai temennya sedih. Kalau misalnya iya betul. Terus kalau kita jadi pemimpin ya adik-adik, di sini harus berbagi juga. Iya betul, harus berbagi, nggak boleh sombong. Kalau punya banyak harus berbagi. Iya, juga nggak boleh pamer. Nggak boleh pamer, iya betul. Ih, pinter-pinter banget sih semuanya. Terus kita bahas sekarang yang adik-adik. Iya betul Edgar. Sekarang kita bahas yang adik-adik harus semangat lakukan. Apa aja sih yang adik-adik harus semangat? Yang pertama adik-adik harus semangat dan rajin berdoa dan membaca dan baca Alkitab. Rajin belajar agar pintar. Iya. Jadi pemimpin. Siapa di sini yang udah dapat SBAH? Ayo, siapa yang sudah dapat SBAH? Wah, Emma udah. Kak. Betul, Gaby udah. Matthew udah belum? Darby udah, Edgar. Mau saya sudah dapat SBAH? Jonathan sudah dapat? Moses sudah dapat. Oke, nah. Darby sudah, Kak. Oke, mantap. Berarti kalau udah dapat dibaca ya tiap hari. Sambil baca Alkitab juga, sambil berdoa sama mama papa, oke? Terus juga harus rajin ikut
IMPA. Pemimpin itu harus semangat dan rajin ikut IMPA, mendengar firman Tuhan. Oke, adik-adik, harus rajin belajar agar pintar supaya bisa dipilih sama. Misalnya, kalau kita mau belajar, Tuhan pasti akan membantu. Sebelum belajar kita berdoa, dan sebelum kita suntik juga kita harus belajar tidak takut atau nangis. Betul ya teman-teman. Wah, Kak Kesya banyak dibantu Gaby nih. Terima kasih Gaby ya. Harus belajar, harus rajin belajar supaya bisa jadi pintar. Tapi jangan lupa pas belajar berdoa ya, supaya adik-adik belajarnya bisa belajar dengan baik, bisa fokus. Kalau udah pintar jadi pemimpin ya. Kan kalau jadi pemimpin itu adik-adik harus pintar karena adik-adik membantu orang lain, jadi harus pintar kalau mau jadi pemimpin. Terus yang terakhir, mendengarkan perkataan orang tua. Di sini siapa yang marah-marah ke mama papa? Siapa yang suka marah-marah? Siapa yang suka ngelawan? Ada di sini? Ada? Nah, nggak boleh lagi ya marah, ngelawan mama papa. Oke? Harus dengar-dengaran karena mama papa itu sayang sama kita, mau kita melakukan yang baik, yang benar. Ayah ibu yang marahin itu untuk ingatkan kalau kita nggak boleh apa-apa dan kita biar kita bisa sehat-sehat selalu. Betul. Karena orang tua adalah Rasul Allah, Kak. Iya betul Edgar. Orang tua ayah, ibu ya. Kita harus dengar-dengar karena mereka sayang banget sama kita. Oke adik-adik. Nah sekarang waktunya aktivitas. Yuk. Waktu kita waktunya nggak cukup nanti. Kakak mau aktivitas adik-adik jawabnya lewat chat Zoom. Adik-adik sudah bisa menggunakan chat Zoom. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bisa, Kak. Emma bisa. Yang lain bisa? Barbie belum bisa, Kak. Oh, Barbie belum bisa, ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu, Jonathan, kita mau aktivitas yuk, Jonathan, yuk. Mau? Nanti kakak ada gambar ya, Jonathan ya. Oke? Nah, kalau gitu karena nggak semuanya bisa chat Zoom, adik-adik unmute, semuanya di-unmute. Ayo, nanti jawabnya bareng-bareng, semuanya di-unmute. Nggak apa-apa. Bisa, Kak. Karena Aku udah unmute ya. Iya, unmute aja. Unmute, kita mau jawab bareng-bareng. Barbie di-unmute ya, kita jawab bareng-bareng. Kita mau main tebak gambar. Oke, adik-adik siap semua mau tebak gambar? Siap. Siap, oke. Coba lihat gambar yang pertama. Adik-adik tebak gambarnya apa sih? Gambar apa ya? Mama, papa, dan Lagi anak. baca Alkitab, Kak. Alkitab. Wah, benar juga ya. Lagi membaca Alkitab, Kak. Sama keluarga. Semuanya bacanya jawabnya sama ya. Ini saya mau keluarga yang baca Alkitab. Benar nggak ya? Kita tampilin. Wah, betul. Papa dan anaknya lagi baca Alkitab. Nah, jadi di sini contoh perbuatan yang adik-adik bisa tiru. Jadi, anak-anak seru banget. mau mereka adik-adik Punya malambar kan? siapa di sini yang pernah pimpin renungan di rumah? Ada yang pernah renungan di rumah? Ini. Ajak mama papanya dan saya kita pada. Kita pernah, wah hebat. Ya, iya Emma juga. Bisa. Bisa. Adik-adik bisa jadi pemimpin di rumah sebagai pemimpin renungan. Itu juga adik-adik ya. Terus kita lihat gambar kedua. Ini lagi gambarnya. Adik-adik udah siap? Siap, Kak. Siap. Coba lihat gambarnya. Nah, kira-kira gambarnya apa ya adik-adik ya? Keluarga lagi berdoa. Berdoa. Lagi ngapain sih berdoanya pas ngapain? Doa makan, Kak. Wah, Emma doa makan. Coba kata Edgar, doa apa ini Edgar? Lagi ngapain nih gambarnya? Doa makan. Doa makan juga. Jonathan gimana? Gambarnya kayak apa sih? Coba kita lihat deh jawabannya, fotonya yang jelas, gambarnya yang jelas. Wah, betul. Mereka lagi pimpin doa, anaknya lagi pimpin doa makan adik-adik. Tuh,
Adik-adik juga ya bisa pimpin doa di rumah selain doa makan, doa tidur, bisa ya. Kalau mau tidur pimpin berdoa, kalau mau misalnya adik-adik pimpin berdoa, ya adik-adik di rumah bisa menjadi pemimpin ya. Dalam hal sederhana, itu udah jadi pemimpin loh adik-adik. Ada lagi gambarnya yang lain, coba adik-adik lihat lagi. Nah, apa kira-kira gambarnya adik-adik? Apa ya? Berbaris. Yang berbaris. Bendera. Betul. Oh, upacara. Upacara, Kak. Wow, upacara. Upacara. Coba kita lihat. Bendera. Betul, adik-adik Ih, pintar semua. Jadi dia sebagai pemimpin upacara juga nih ya. Ada adik yang memimpin upacara yang di depan yang bajunya warna apa? Putih. Warnanya juga putih ya. Nah, dia pemimpin upacara. Nah, adik-adik bisa juga jadi pemimpin mulai dari memimpin upacara di sekolah. Mungkin di sini ada yang sekolahnya udah offline. Siapa yang udah datang ke sekolah di sini? Aku, Kak. Oh, tuh. Derby, Kak. Gaby, Matthew. Wah, udah banyak yang datang ke sekolah ya. Nanti kalau misalnya adik-adik udah lebih besar, udah bisa memimpin upacara, adik-adik bisa jadi pemimpin. Ya. Kemarin Jumat itu disuntik tapi jadi nggak nangis. Iya. Ya Bentar. Oke, kita mau lanjut ya. Kita mau lanjut. Tebak gambar ada satu lagi. Nah, kira-kira gambarnya apa adik-adik? Orang lagi dibaptis. Orang lagi Baptis. Gimana yang lain? belajar, orang lagi belajar. Betul. Yang bilang lagi Orang lagi belajar. Orang lagi berdoa. Orang lagi Belajar. berdoa. Coba kita lihat yuk gambarnya. Oh, berdoa juga Matthew bilang. Kita lihat gambarnya. Nah, jadi mereka lagi kelompok. Ada pemimpin kelompok atau kelompok ya. Coba kita pernah jadi ketua kelompok. Ya, Darby pernah. Jonathan pernah. Wah, Emma pernah. Yang belum pernah nggak apa-apa, jangan sedih, masih banyak. Adik-adik bisa jadi ketua kelompok ya. Adik-adik tenang, bisa jadi ketua kelas malah besok-besok kan. Jadi ini pemimpin ya adik-adik dari hal-hal sederhana. Ada yang mimpin doa. Jadi, Oh iya. tapi jadi Kak, Besok-besok bisa para pimpin. teman-teman. Iya. Nah, adik-adik, jadi itu ya adik-adik untuk menjadi pemimpin sejati yang tadi kakak bilang di awal, tema kita minggu ini pemimpin sejati, adik-adik bisa mulai dari hal sederhana seperti di gambar-gambar tadi. Gambarnya apa aja? Pimpin apa yang pertama tadi? Pimpin berdoa. Pimpin doa, pimpin renungan, apalagi? Pimpin upacara. Pimpin upacara, terus yang terakhir pimpin? Kelompok. Kelompok ya. Nih ada di firman Tuhan soalnya nih adik-adik. Kakak bacain ya dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara Kita kecil, bisa mulai dari hal dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, jadi maksudnya kalau adik-adik sebagai pemimpin-pemimpin kecil, pemimpin-pemimpin dalam hal kecil, dalam berdoa, dalam baca firman, adik-adik udah bisa jadi pemimpin yang baik, adik-adik nanti bisa jadi presiden pas besar, adik-adik bisa pimpin kelompok yang besar. Misalnya adik-adik udah kerja jadi pemimpin, ya adik-adik. Jadi adik-adik belajar dari hal-hal kecil tadi, pimpin doa, pimpin renungan, pimpin kelompok. Oke adik-adik? Oke? Demikianlah firman Tuhan. Yeay, udah selesai firmannya.
Oke, kita mau lanjut. Silakan Kak Ulum. Oke, adik-adik, kita mau nyanyi lagi. Kita mau merespon firman Tuhan. Adik-adik masih semangat nggak? Masih, Kak. Masih semangat? Ayo, coba mana berdiri? Kita semua yuk berdiri yuk. Adik-adik, anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes. Oke, adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Silakan Kak Ulum. Hai bangkit lagi Yesus, pahlawan salibnya, anjurkan penjiraja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Doa. Yes. Wah. Masih ke-mute Kak Kesia. Ya. Sorry adik-adik, kita mau lanjut doa syafaat ya adik-adik. Nah adik-adik ada yang mau bantu kakak berdoa syafaat? Ada 4, kakak butuh 4 adik klien. Bisa? Siapa yang mau bantu Kak Kesya? Matthew mau bantu? Jadi pimpin doa. Ya, kan tadi ada contohnya pimpin doa. Oh, Emma mau. Wah, thank you. Orang tua boleh gak, Kak? Boleh. Emma yang ketiga berarti. Yang pertama yang bangsa Indonesia siapa yang mau? Mendoakan bangsa Indonesia. Gaby mau? Gaby mau bantu doa? Ya, Gaby mau bantu doa apa? Bangsa Indonesia? Cari di tangan kita kemana ya? Oke, berarti Gaby doa bangsa Indonesia. Yang mau berdoa buat infak online siapa? Moses mau? Darby, Kak. Darby. Wah, terima kasih Darby. Berarti habis Gaby, Darby, Emma, terus yang keempat doa untuk sekolah. Siapa yang mau berdoa? Edgar, Matthew, Moses? Edgar boleh? Boleh, Kak. Oke deh, habis itu kakak yang terakhir ya. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Gimana sikap doanya? Yang ajak berdoa, Gaby ya. Oke Gaby, kita ajak teman-temannya berdoa. Oke deh, yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati bangsa-bangsa kita supaya menghindari virus corona. Dan Tuhan Yesus, biar kita bisa aktivitas di sekolah setiap hari dan bisa sekolah. Tuhan Yesus, supaya kita bisa sekolah dengan tenang dan Tuhan pasti ada di hati kita. Tuhan Yesus, tolong jaga bangsa kita supaya tidak terkena virus. Dalam nama Tuhan Yesus. Darby, silahkan. Terus terima kasih kita bisa bertemu walau hanya lewat infak online. Berilah kesehatan untuk kakak-kakak lain ya Tuhan. Semoga tidak dapat kena penyakit. Terima kasih Tuhan.
Selamat Tuhan Yesus, lindungi keluarga kami, Tuhan, berilah kesehatan untuk orang tua kami, ya Tuhan, dan rezeki yang banyak, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati sekolah kami supaya kami bisa sekolah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu sudah berdoa satu persatu, kiranya Engkau mendengar setiap doa kami dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Jatipon, berkati supaya gereja kami kiranya selalu bisa menjadi saluran berkat-Mu yang baik dan benar Tuhan. Berkati pelayan-pelayannya, Pak Pendeta, Bapak Ibu Pendeta maupun para presbiter dan penatua Bapak, berkati tiap-tiap jemaat-Mu Bapak agar bisa melayani-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan firman-Mu Bapak. Tuhan berkati juga tuan rumah dari tuan rumah sektor 1 sampai 16 walaupun sedang tidak beribadah di rumah karena pandemi, namun kiranya Tuhan memelihara mereka, menjaga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan, kesehatan, keluarga mereka, ya Tuhan, jaga dan sertai mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik, kakak layan, dan orang tua yang sedang dalam sakit atau dalam pemulihan. Kami ingin berdoa untuk pemulihan adik Luther Tobing Sektor 5, Tuhan, berkati supaya adik Luther bisa cepat sembuh, pulih Tuhan dari segala sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu bisa bekerja untuk adik Luther. Tuhan berkati juga adik Petra, dari sektor 16 agar cepat sembuh, bisa beraktivitas kembali. Berkati juga Papa dari adik Kristo, Tuhan, yang baru saja mengalami operasi. Berkati supaya kesehatannya bisa cepat pulih dan bisa beraktivitas kembali dan berkumpul dengan keluarganya dengan sukacita. Berkati juga untuk pemulihan Kabara, Tuhan. Berkati supaya Kabara cepat pulih dari sakit penyakitnya hingga bisa melayani-Mu juga dengan sukacita Bapak. Tuhan berkati juga adik Willy dan Mark, juga adik Nata yang sedang sakit, keadaan mereka Engkau yang lebih tahu, Engkau juga yang bisa menjaga dan memulihkan sakit penyakit mereka ya Bapak, supaya mereka bisa dengan ceria dan semangat lagi memuji nama Tuhan di sekolah maupun di gereja dan di rumah mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk yang berulang tahun pada minggu ini, ada adik Shalom Giliana Bijoli, adik Mario Nikot Tua Putih Main, ada Kak Sarah, ada adik Jeremy Hopeful Mambu, ada Kak Dori, Kak Raymond, dan adik Ana Gratia Rumengan. Bapak berkati adik-adik dan kakak-kakak yang berulang tahun pada minggu ini, berikan mereka kesehatan, sukacita di umur yang baru, berikan mereka berkat berlimpah, dan bantu mereka dalam sekolah mereka Tuhan, dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, Engkau yang memberkati, supaya apa yang sudah mereka lakukan bisa harum bagimu Bapa dan bisa memuliakan nama-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami ingin menutup doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik sudah berdoa dengan baik. Sekarang kita mau persembahan. Siapa yang sudah siap kasih persembahan? Oh, oke. Yang ada celengan ke Papa. Yang bisa dibantu Mama Papa nanti kasih persembahannya online bisa loh. Nah, jadi ada dua caranya adik-adik. Yang pertama,
Kalau adik-adik mau kasih secara online, adik-adik bisa scan QR code, nanti kakak tunjukin ya. Terus adik-adik bisa kirimnya melalui OVO, Jenius, GoPay, Dana, dan lain-lain. Nah, kalau adik-adik kirim secara online pakai QR code, jangan lupa ganti 2 angka terakhir dengan angka 11, angka 11. Contohnya adik-adik mau kasih 5.000, jadi 5011. Kalau kasih 10.000 gimana? 10011 ya, begitu ya adik-adik. Nah, terus persembahan kedua adik-adik kasih di celengan. Mana celengannya? Yang udah dikasih kakak lain pas pasca. Iya, tuh udah ada yang siap. Nah, kalau yang kasih lewat celengan nanti tiap akhir bulan bisa dikasih ke gereja melalui orang tua adik-adik. Jadi orang tua adik-adik bisa datang ke gereja, taruh ke kotak persembahan ya. Saat ibadah luring. Atau juga kasihnya di kotak persembahan yang ada di kantor gereja. Itu selalu buka ya adik-adik setiap hari. Nah, kalau orang tua adik-adik nggak bisa ke gereja, adik-adik bisa hubungin kakak layannya ya. Supaya bantu ambil dari rumah adik-adik, kakak lainnya yang masukin ke gereja, yang kasih ke gereja persembahannya. Nah, kalau adik-adik mau kasih persembahannya ke gereja, jangan lupa ditaruh di amplop. Jadi dikeluarin dari celengan, taruh di amplop, tulis Pelkat PA, strip nama adik-adik, misalnya strip Edgar atau Darby, begitu ya. Terus strip sektor, misalnya sektor 8 atau sektor 1, begitu ya adik-adik. Terus baru deh dimasukin ke kotak persembahan di gereja. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu persembahan sambil adik-adik kasih persembahannya ya. Lagunya apa ya Kak Wulung? Nah, lagunya dari kaca nomor 356, Kubri Persembahan. Ini ada QR code-nya ya adik-adik. Adik-adik boleh scan. Kita sambil nyanyi. Pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Mari kawan-kawan rela hatilah bawa persembahan datanglah segera. Oke, kita mau doa persembahan. Kita mau doain persembahan kita yuk adik-adik. Nih, ada yang mau bantu kakak berdoa persembahan nggak? Ada? Darby mau lagi bantu. Oke, Darby. Perlu kakak bantu atau mama yang bantu di rumah? Atau Darby bisa sendiri? Mana Darby? Perlu dibantu? Dibantu kakak. Oke, kakak bantu ya. Kakak bisikin ya. Nanti Darby ulang. Oke, yuk kita mau berdoa adik-adik. Lipat tangan, tutup matanya rapat-rapat. Kita tundukkan kepalanya ke bawah. Aku sudah sampai. Mari kita berdoa yuk, Gian. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa, Darby. Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Ya. Kami sudah bisa memberi persembahan. Berkati persembahan kami agar bisa memuliakan namamu. Berkati orang-orang yang sudah memberi persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik. Kita lanjut lagi ke warta Pelkat PA. Kakak bacain ya wartanya. Apa aja ya Kak Wulung?
Nah, yang pertama kakak mau ucapin adik-adik yang telah melayani tadi, yang bantuin kakak doa syafaat dan doa persembahan. Terima kasih Gebi, Emma, Edgar, Darbi. Terima kasih banyak ya udah. Sama-sama. Aku sudah sampai. Iya, Gian udah sampai. Sama-sama, Kak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terus kakak juga mau ucapin terima kasih untuk adik-adik yang udah kirim video ayat hafalan minggu lalu. Nanti adik-adik lihat ya di YouTube channel Pelkat PA GPIB Jatipon, oke? Lalu untuk IMPA minggu depan tanggal 31 Oktober masih via Zoom seperti ini, jamnya 8.30, adik-adik jangan terlambat ya. Lalu nanti linknya kakak-kakak sektor akan share adik-adik, jangan salah link ya. Oke adik-adik. Oke, demikian Porta Pelkat PA. Sekarang kita masuk ke pengutusan. Adik-adik berdiri lagi. Anak-anak Allah, Yesus, Kristus. Yes. Yes. Kita mau nyanyi. Nyanyi dari mana ya, Kak Ulung? Kita mau nyanyi dari KC 292. Tuhan kau gembala kami, bait 1 dan 2. Kita nyanyi ya adik-adik. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Oke adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Ulung, kita mau doa. Adik-adik setelah doa jangan keluar ya. Kita mau foto bareng nanti. Kita mau berdoa dulu tapi semuanya sikap doanya, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan terima kasih Engkau sudah menuntun kami sampai akhir IMPA ini. Berkati kegiatan kami selanjutnya supaya apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang sudah Engkau perintahkan dan ajarkan tadi Tuhan. Kami bisa menjadi pemimpin yang sejati baik di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berdoa, kita foto dulu yuk. Adik-adik. Foto guys. Ayo screen-nya dilepas dulu kakak, di stop dulu biar kelihatan semua. Oke. Halo. Kakak-kakak yang lain juga boleh ikut foto yuk kakak-kakak. Oke, ada Biar kemarin. seru. Ya kan Kak? Biar Ayo Jonathan, kita foto Jonathan. Kita gayanya apa nih? Biar sama nih. Gimana gayanya? Oh, Sarap. sarangnya. Yang cowok begini nih, yang cowok begini, yang cewek gini.
Oke, yang cewek. Nah, yang cewek gini ya, yang cowok gini. Adik-adik. Oke, siapa nih yang mau set? Kakak Elin deh ya. Kakak Elin ya. Oke, makasih Kak Eli. Kalau masa depan sekarang Ya, Kakak Elin siapin dulu. Ayo gaya Jonathan. Oke, terkece. 1, 2, 3. Satu lagi ya. Satu lagi apa nih gayanya nih? Adik-adik mau apa nih? Oh, yang cewek gini. Yang cewek gini. Yang cowok bisa begini. Oke. Obi boleh begini, Buga boleh. 1, 2, 3. Kamate mana gayanya dong? Oke, sudah adik-adik. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Moses.